2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. This is a good news for you. Kehidupan yang diubahkan dalam Kristus akan membawa dampak bagi kehidupan kita secara pribadi dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari anggota Life Group, bagaimana mereka bertumbuh mengalami perubahan hidup dan perubahan peran dalam perjalanan kehidupan kekristenan mereka. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, nama saya Hendra Gunawan. Saya seorang wira swasta, saya seorang ayah dari satu orang istri. Dan ini istri saya. Halo, nama saya Fitri, biasa dipanggil Fitri. Pada tahun 2016, saya mulai beribadah di GSJ Bethlehem ini. Tapi pada waktu itu, saya belum mau tertanam di dalam gereja manapun atau mengikuti kegiatan-kegiatan lain selain ibadah di hari Minggu. Karena saya pikir pekerjaan saya sudah cukup menyita waktu saya. Jadi saya tidak mungkin lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain selain pekerjaan saya. Singkat cerita, pada tahun 2018, akhirnya saya diizinkan Tuhan untuk kehilangan pekerjaan. Saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Di situ saya mulai bingung untuk memikirkan bagaimana hidup saya dan hidup keluarga saya. Setelah saya sering merasa khawatir, saya sering merasa takut, akhirnya Tuhan izinkan lagi saya untuk menderita anxiety disorder, yaitu penyakit gangguan kecemasan. Dengan penyakit ini, saya sering mengalami yang namanya panic attack. Jadi sangat tidak nyaman sekali untuk keluar rumah maupun ketemu orang lain. Setelah itu saya mulai mencari cara bagaimana cara untuk menyembuhkan anxiety ini. Karena nggak mungkin saya hidup dengan anxiety untuk menghadapi kegiatan di luar gitu. Makanya saya mulai mencari cara untuk menyembuhkan ini. Saya mulai searching dan ternyata tidak ada obatnya gitu. Jadi jalan terbaik satu-satunya adalah terapi dengan psikiater. Tetapi pada saat itu nggak memungkinkan bagi saya untuk terapi di psikiater karena tidak ada budget untuk psikiater pada saat itu. Dan akhirnya saya ketemu satu konten di YouTube. Nah, di situ saya mulai mengikuti konten itu, di mana pemilik konten ini juga seorang mantan anxiety disorder. Ada satu kata yang saya ambil karena itu memotivasi saya. Dia bilang anxiety ini bisa sembuh hanya dengan berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mencari komunitas yang membangun. Pada tahun 2019 awal, pada bulan komunitas tepatnya, akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri di Life Group GSJ Bethlehem. Karena saya tidak tahu lagi komunitas mana yang harus saya cari. Begitu banyak setiap dengar pengumuman ada komunitas Life Group, ya di situ saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri untuk bergabung gitu. Akhirnya pada bulan Mei saya resmi bergabung di Life Group di Labong di wilayah Bogor Utara, dan juga bersamaan dengan bergabungnya saya dengan keluarga besar GSJ Bethlehem. Puji Tuhan. Di Life Group itu saya belajar bagaimana mempunyai waktu pribadi dengan Allah. Kita belajar bagaimana sharing tentang firman Tuhan, kita belajar menggali firman Tuhan, kita belajar bagaimana hidup berdasarkan firman Tuhan, kita belajar saling melayani, saling mendoakan, kita berfellowship setiap minggu sekali untuk kita dapat berkumpul bersama-sama, membagi kesaksian kita, terus kita saling mendoakan dan kita saling belajar. Di situ saya mengalami perubahan hidup gitu. Istilahnya dari yang dulu saya sendiri dengan keluarga saya aja, akhirnya saya menemukan keluarga lain di luar keluarga inti saya. Saya merasakan kehangatan di dalam Life Group itu. Jadi di situ saya mulai diubahkan hidup saya gitu. Saya mulai lebih dekat kepada Tuhan, saya mulai lebih dekat kepada keluarga juga. Setelah mengikuti Life Group, saya rasa ternyata belum cukup gitu, belum cukup untuk saya merasakan perubahan hidup. Akhirnya Tuhan mendorong saya untuk melakukan perubahan peran saya di dalam hidup saya. Saya
mulai bergabung dengan komunitas volunteer ASER di gereja ini. Saya mendaftarkan juga untuk pelayanan di gereja ini. Nah, di situ saya mulai melayani, di situ saya mulai belajar untuk terbeban untuk jemaat-jemaat yang lain gitu. Di situ saya lebih belajar lagi untuk bagaimana saya harus merendahkan diri saya untuk dapat membantu di dalam pekerjaan Tuhan. Di situ juga akhirnya keluarga saya juga akhirnya yang lain ikut di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Ya, saya juga melihat perubahan dari suami saya. Pokoknya banyak deh perubahannya. Mulai dari emosinya, sekarang udah stabil kan. Perubahan yang dialami oleh suami saya sangat berdampak positif bagi saya sebagai istri dan juga bagi anak kami. Sehingga saat ini kami sekeluarga sudah bergabung dan bertumbuh di dalam life group, serta bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di GSCA Bethlehem. Pada kesempatan ini, kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk segera bergabung di dalam life group, supaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami perubahan hidup dan perubahan peran dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa masih dalam rangka bulan komunitas GSCA Bethlehem. Kerinduan kami adalah agar semua Bethlehemers dapat mengalami pertumbuhan ke arah Kristus bersama dengan anggota-anggota life group yang lainnya. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang tertarik untuk bergabung di dalam life group, silakan dapat menghubungi nomor WA di bawah ini dan follow akun Instagram DP3 GSCA Bethlehem untuk memperoleh informasi seputar life group GSCA Bethlehem. Demikianlah This is a good news for you untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah raya GSCA Bethlehem. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.